Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana biwafa'il uhudi wal uqud wa nahana 'anil khulfi wal juhud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hamidul mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyil maw'ud wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil khulud. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhib fil wafa bil ahdi wal wa'di wa fi ada'il amanah wa tarhibu minal ghadabi wal ghadari wal khiyanah. Ini adalah menggemarkan pada menepati dengan janji dan pada menunaikan amanah, dan pula menakuti daripada marah dan menipu serta khianat. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yang artinya dan laksanakanlah, tunaikanlah, tepatilah dengan janji. Sesungguhnya janji adalah akan ditanya di akhirat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, menepati janji merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik janji itu ditujukan kepada Allah seperti nazar contohnya. Nazar adalah merupakan janji kita kepada Allah, maka itu mesti ditepati. Dan janji kita kepada sesama kita, janji kita kepada sesama manusia, itu pun diperintahkan oleh Allah untuk ditepati. Apalagi janji-janji itu berkaitan dengan perbuatan orang lain, maka itu lebih utama lagi untuk ditepati. Ada janji contohnya, kena isuk aku hendak ke rumah ikam. Nah itu janji. Nah itu adalah mesti ditepati. Ada janji yang ini lebih dituntut lagi untuk ditepati apabila menimbulkan pekerjaan kepada orang lain. Contohnya, ikam gawiyakan ini, kaina mun ikam tuntung menggawiyakan itu, ikam ku beri ini. Nah ini
lebih lagi perintah Allah untuk ditepati. Janji yang menimbulkan perbuatan kepada orang lain. Nah, menyalahi janji yang seperti itu lebih berat lagi hukumannya di sisi Allah. Menyalahi janji seperti itu lebih berat lagi hukumannya di sisi Allah. Gawiakan ini, kayaknya ikam kubari ini. Nah, ini janji yang menimbulkan perbuatan orang. Nah, termasuk di sini janji-janji yang dilakukan oleh orang-orang yang hendak jadi DPR. Janji-janji yang dilakukan oleh orang yang hendak jadi bupati, orang yang hendak jadi gubernur. Pilih aku, kayaknya aku bagiakan ini. Pilih aku, kayaknya makmur. Pilih ini, kayaknya perai itu. Nah, ini janji. Lalu kita memilih. Nah, sesudah dipilih, nah beban yang ada pada mereka itu adalah beban yang sangat berat dan akan dimintai tanggung jawab oleh Allah dan akan dituntut oleh seluruh rakyat yang mereka janjikan itu. Ini perlu kita ketahui supaya jangan tapi hendak jadi nangka itu. Kenapa? Karena untuk menyayangi agama kita, untuk menyayangi agama. Orang yang sayang lawan agama itu kadang-kadang banyak berjanji. Kenapa? Menepatinya itu sulit. Pilih aku kena makmur ini. Inya nang makmur, nang memilih maka tatap aja kayak bahari. Tatap aja. Inya maka makmur. Nang kada bisi motor, nang kada bisi rumah. Nang memilih tatap aja. Menurih yo subuh turun. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ribu orang yang memilihinya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Apakah janji itu sudah kau tunaikan? Apakah janji itu sudah engkau biriskan? Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu adalah akan dimintai tanggung jawab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah, tepatilah dengan uqud, akad-akad. Setiap akad itu di dalamnya ada banyak tanggung jawab, di dalamnya ada banyak yang mesti kita lakukan. Contohnya akad jual beli. Nah, apabila kita mengakadkan satu akad jual, nah di dalam kalimat jual itu ada hal-hal yang perlu kita tunaikan. Pertama, barang yang dijual itu memang barang kita atau kita dapat izin untuk menjualnya. Yang kedua, pada barang itu kada unsur penipuan. Yang ketiga, apa yang kita jual itu kita terangkan sejelas-jelasnya kepada pembelinya supaya jangan ada penyesalan bagi yang membeli. Nah, ini terkandung di dalam aufu bil uqud, tunaikan dengan akad-akad itu. Pembeli pun demikian, begitu mengatakan tukar, menyerahkan duit, maka duit ini adalah duit yang dia miliki sendiri atau duit yang dia diberi izin untuk menggunakannya, dan duitnya ini bujur-bujur duit nang asli, kada duit palsu. Itu terkandung di dalam aufu bil uqud. Nah, kita menyiwa, aku siwa lah ini. Nah, di dalam akad siwa itu ada terkandung hak, di mana di waktu kita akad menyiwa itu
di dalam hati kita ada niat, ada keinginan untuk menjaga barang yang disiwa ini, karena ini amanah. Pamantang-mantang siwaan sakahendak makai pun orang kada boleh. Ada aturan-aturan yang walaupun aturan itu kada tertulis, walaupun aturan itu kada tercatat, tetapi sudah diatur oleh hukum agama, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya aku siwa kendaraan ini, walaupun hanya akadnya sedemikian rupa, tetapi agama sudah rinci. Kalau kita menyewa itu kada boleh kita memakai melebihi daripada kapasitas. Kalau kita menyewa itu kita pelihara barang orang ini jangan sampai rusak karena taksir. Rusak karena taksir itu misalnya kendaraan orang ini dipakai dibuat bertiga, nang mestinya berdua. Nah itu akhirnya ban orang jadi rusak. Ini akad rusaknya rusak taksir. Lain rusak nang memang rusak lain lagi. Nah, jadi dalam akad itu sudah mengandung banyak hal yang mesti kita tunaikan. Begitu kita nikah, ada akad nikah. Nah, dalam akad nikah itu si suami ini aku terima menikahi ini. Itu di dalamnya ada terkandung pertama niat untuk bertanggung jawab kepada istri ini, melindungi, menafkahi, mendidik dan sebagainya. Dan suami si istri pun begitu menerima nikah itu, begitu menikahkan dirinya, si istri ini pun ada niat di dalam hati untuk menjaga kehormatan dirinya hanya untuk suaminya. Nah itu aufu bil uqud, tunaikan dengan akad-akad itu. Secara khusus, secara umum akad-akad itu termasuk janji-janji yang tersebut di atas tadi. Wa qala ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian bahwa kalian itu menunaikan amanat kepada ahlinya. Amanat di sini oleh ulama tafsir dijelaskan bahwa menggunakan kalimat jamak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan, melaksanakan amanat itu, menyerahkan amanat itu. Orang-orang yang diberi Allah kekayaan itu adalah amanat. Orang-orang yang diberi Allah ilmu itu ada amanat. Orang yang diberi Allah ilmu, dia menerima amanat. Nah, ilmu ini mesti disebarkan, ilmu ini mesti diberikan kepada makhluk Allah, kepada manusia, karena itu memang amanat daripada Allah. Kalau ada orang-orang jahil dengan alasan bahwa tidak ada orang yang memberi dia pelajaran, maka orang-orang yang berilmu akan dituntut oleh Allah. Orang yang punya kekayaan harta itu amanat dari Allah. Kalau ada keluarganya, kalau ada tetangganya yang kelaparan, ada tetangganya, keluarganya yang sakit kada bisa berobat, sedangkan yang kaya ini membiarkan mereka itu, dia akan dituntut oleh Allah karena kekayaannya itu. Orang-orang yang diberi Allah kedudukan, orang yang diberi Allah pangkat dan jabatan, itu adalah amanat dari Allah untuk mengatur manusia. Yang asalnya kada aman jadi aman, yang manusia asalnya susah supaya mereka makmur, yang asalnya mereka itu terzalimi agar bisa diberikan hukum yang adil. Itu amanah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang punya jabatan dan kedudukan.
dan itu pun di akhirat akan dimintai tanggung jawab oleh Allah kepada orang-orang yang diberi amanah ini, apakah sudah ditunaikan. Para muhibbin rahimakumullah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu bahwa kamu tunaikan amanat itu kepada ahlinya. Nah, itulah hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah kepada manusia ini. Dan peraturan Allah ini lebih di atas dari seluruh peraturan-peraturan apapun. Peraturan yang dianggap boleh tapi bikinan manusia, kalau kada sesuai dengan hukum Allah, maka peraturan itu dianggap batal. Ini undang-undang nang diulah manusia, undang-undang nang diatur, nang dibikin oleh manusia, baik itu adat, baik itu hukum pemerintahan, baik hukum apapun. Apabila hukum ini kada sesuai atau bertentangan dengan hukum Allah, nah maka itu hukum batilun, batal, hukumnya batilun. Artinya apa? Hanya selamat di dunia, di akhirat dia akan tetap berhadapan dengan hukum Allah. Contohnya, misal adat itu kalau ada orang yang melakukan zina, hukumannya denda. Dendanya apa? Diatur oleh adat, misalnya menyembelih seekor sapi. Jadi kalau ada orang yang berzina, bila menyembelih seekor sapi sudah selamat. Itu selamatnya hanya di dunia. Kenapa? Karena hukum itu kada sesuai dengan hukum Allah. Allah sudah bikin hukum bahwa orang yang berzina hukumannya ini. Orang yang mencuri, orang yang merampok, hukumannya oleh hukum pemerintah umpamanya, hukum kita yang berlaku ini dihukum 3 bulan 4 bulan penjara. Nah, hukum Allah kada demikian. Orang merampok itu ada hukuman yang dibikin oleh Allah, orang mencuri ada hukuman yang dibikin oleh Allah. Apabila hukuman manusia ini kada sesuai dengan hukuman Allah, hanya selamat di dunia, tapi di akhirat tetap dia bertentangan dengan hukum Allah subhanahu, tetap dia berhadapan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi peraturan-peraturan yang kita bikin itu mesti disesuaikan dengan peraturan Allah. Bila kada sesuai, sia-sia. Artinya di akhirat tetap dia akan dituntut oleh Allah. Kita ambil contoh peraturan-peraturan kita. Peraturan ini nama ulah siapa? Biasanya DPR. Itu nama ulah peraturan. Nah, DPR ini maulah peraturan bahwa bupati itu dapat gaji sekian, bupati itu ditukarakan baju sekian 3 bulan sekali, harga bajunya 5 juta selembar. Bupati tiap 2-3 tahun ganti motor, ganti mobilnya 1,5 miliar. Itu peraturan disahkan oleh DPR dan kada kawan diganggu gugat, itu sah hukum. Tetapi hukum ulahan DPR ini apakah sesuai dengan hukum Allah? Nah, sesuai hukum Allah atau kada? Bila kada sesuai, tetap akan dituntut Allah di akhirat. Tetap akan dituntut di akhirat. Dalam dunia kada jadi masalah. Bupati harapnya motor bawa miliar, untuk DPR undang-undangnya ada, peraturannya ada. Selamat dunia. Tapi di akhirat nanti Allah akan menanyakan apakah itu pantas dipakai oleh seseorang dengan sekian harganya, sedangkan rakyat masih menderita, rakyat masih miskin. Apakah pantas pejabat ini demikian? Itu Allah ada hukumnya. Nah, betapapun DPR ini mau peraturan, bila bertentangan hukum Allah, tetap itu kada halal hukumnya, tetap kada halal. Karena hukum Allah di atas segala hukum. Wa huwa ahkamul hakimin. Allah Ta'ala itu ahkamul hakimin.
Para muhibbin rahimakumullah. Wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Ujar Nabi kita, pastikan bagiku 6 hal dari diri kalian, maka aku pastikan kalian surga. Artinya 6 perkara ini jar Nabi, namun ikam bujur-bujur kawa melaksanakan, kam ku jamin ke surga. Yang pertama, usduku idza haddastum. Benar-benarlah kamu apabila kamu itu berbicara. Nah, bujur-bujur, nah bila bepandir itu. Usduku idza haddastum. Bujur-bujur bila bepandir itu. Artinya jangan berdusta. Bepandir itu jangan berdusta, kecuali berdusta yang dibolehkan. Ada beberapa macam yang berdusta itu dibolehkan, antaranya mendamaikan orang yang sedang bermasalah. Benar-benarlah kamu apabila berkata-kata. Jujur belum tentu benar. Jujur belum tentu benar. Umpamanya si A lawan B, Pulan lawan Pulan ini ada masalah, ada pertengkaran. Lalu kita si C, kita datang lawan A, ujar si A, si B itu ini, sarik lah. Suatu hari kita bertemuan si B, ujar B lawan C, oh C, ikam adalah bertemuan A tadi, ada nah apa jarnya, nah apa jarnya. Amun kita jujur kita salah. Tadinya madahkan ikam ini, nah itu salah kita. Walaupun bujur. Nah di sini kita dituntut untuk benar. Benar di sini apa? Kada jujur. Oh tadi aku ada bertemuan A, nah apa jarnya? Jadi ikam tuh baik orangnya, dan yang batinya bungol tadi. Jadi ikam tuh baik, ikam tuh bagus, ikam tuh orangnya ini, kita puji, walaupun kita dustai. Nah ini kada jujur, tapi itu nang benar. Jangan jujur. Kalau jujur menambah masalah, meranggangkan yang sudah ranggang. Nah itu usduku idza haddastum. Pertama itu. Yang kedua ujar Nabi kita, wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah janji kamu. Tepatilah janji kamu. Di mana letaknya kita menepati janji itu? Nah, kita dituntut menepati janji itu ketika kita berjanji. Nah, kita dituntut menepati janji itu ketika berjanji. Umpamanya, aku nak berhutang lawan ikam, berhutang, kena isuk ku bayari. Memang di hati itu saat mengucap isuk dibayari, memang isuk hendak bayar. Dalam hati ini memang isuk hendak bayar, sebab isuk ada duit. Nah, setelah isuk itu datang, ternyata duitnya nggak ada. Nah, lalu kita kada kawa bayar. Nah, itu di luar kemampuan kita. Jadi, maksudnya menepati janji itu adalah di waktu kita berjanji. Isuk kena aku hendak ke rumah ikam. Dalam hati memang isuk hendak ke rumah juga nih. Nah, di situ letaknya menepati janji. Isuk hari ternyata kita ada halangan. Lalu kita kada kawa ke rumah itu, berdosa lah kita, kada berdosa. Karena waktu kita mengucapkan janji itu memang kita hendak ke sana. Nah, jadi kita jangan berjanji lawan hal-hal yang memang kita kada mampu.
Jangan berjanji dengan hal-hal yang memang kita kada akan bisa melaksanakan. Karena begitu kita berjanji, kita sudah dianggap menyalahi janji. Kita ini sudah nyata nah. Isuk ini kada kau bayar itu sudah nyata, duitnya kada ada, dan harapan datang duit itu kada ada. Cuma supaya orang hakun menghutangi, berhutang bang kena esok aku membayari. Nah ini menyalahi janji. Karena isuk itu kada ada bayangan. Isuk kan ada bayangan. Nah sama misalnya di hati nih, di hati ini memang kada hendak tulak ke rumahnya nih itu, kada hendak tulak, datang inya, kok basaruan lah esok kena ada selamatan, insya Allah. Nah di hati sudah kada hendak berdahulu, jangan insya Allah lagi. Nah, jangan insya Allah itu kalau di hati kita sudah ada kesesuaian. Nah esok kena ke rumah lah. Nah, di hati memang hendak tulak ke rumahnya juga isuk. Nah insya Allah, nah itu nang bujur insya Allahnya. Amun di hati sudah memang kada hendak tulak juga, jangan insya Allah lagi. Kepada isuk aku kada kawa tulak, aku ada aur. Nah bisa. Atau kok kada hendak kada kawa tulak karena ada ini. Nah kayak itu nang bujur, jangan insya Allah. Tapi di hati sudah ada betunggu kada hendak tulak itu, kada kawa tulak itu. Sama berhutang tadi, insya Allah isuk kena aku bayari. Nah itu kalau sudah ada bayangan dapat duit isuk, nah insya Allah dibayari. Wa'ufu idza wa'adtum, dan tepatilah janji bila mana kamu berjanji. Yang ketiga, wa'addu idza tumintum, dan tunaikanlah apabila kamu diberi amanah. Nah diberi amanah, orang yang diberi amanah itu dituntut untuk menunaikan amanah. Macam-macam amanah itu bentuknya. Ada berupa titipan orang. Nah ini amanah. Umpat meninggal sepidalah jurang. Nah, itu amanah itu. Amanah. Dengan datang orangnya unjuk akan sepidanya. Dipelihara akan sepida orang itu kalau kita maha kuni. Orang minta jaga akan. Jaga akanlah sepidaku, jaga akan. Nah, itu amanah. Wa addu iza tumintum. Wahfazu furujakum, dan peliharalah kemaluan kamu daripada berbuat zina, daripada berbuat liwat, daripada berbuat sihab dan lain-lainnya. Zina laki-laki dengan perempuan, liwat laki-laki dengan laki-laki, sihak bini-bini dengan bini-bini. Nah, peliharalah kemaluan daripada yang demikian. Wa ghaddu absarakum, dan jagalah mata kamu daripada memandang yang diharamkan oleh Allah. Jagalah mata kamu daripada memandang yang diharamkan Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ini maha tahu bahwa mata ini paling liar, mata ini paling sulit. Nah oleh karena itu dimaafkan oleh Allah pandangan yang sekali memandang itu masih dimaafkan Allah. Ada yang haram sekali, oh melihati sudah cukup. Nah, itu dimaafkan Tuhan aja. Bila balawas, nah ini jadi masalah. Atau mau ulangi, nah amun sekali pandang aja, oh baiknya si anu itu, bisa dimaafkan Tuhan. Yang keenam, wakufu aidiakum, dan jagalah tangan kamu. Jangan mengganggu orang, jangan menyakiti orang, jangan mengambil hak orang, jangan menyentuh nang kada halal disentuh dan sebagainya. Nah bila 6 hal itu kita kawa, Nabi jamin kita masuk surga. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban bi sahihi wa Ibnu Abi Dunya wal Hakim wa qala sahihul isnad wa Tabarani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang zalim sekadar sakilan bumi, nah, mengangkat sakilan aja, mengangkat berapa sinti sakilan itu,
mengangkat tanah orang sakilan. Tuwikahu min sab'i aradin, dikalungkan akan dia pada hari kiamat 7 lapis bumi. Sakilan kali 7 lapis. Nah, sakilan misalnya dikakat panjangnya 10 meter, tambah pulang 7 lapis ke bawah, itu yang akan kita hambin kita di akhirat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam-macam manusia di akhirat tuh ada yang mahambin tanah, yang mengangkat tanah, ada yang mahambin aspal, yang mengangkat aspal, ada yang macam-macam yang dihambininya, tergantung apa yang dizalimnya di dalam dunia. Itu beluman lagi nang proses di akhirat, nang disidang Tuhan belum, ini yang keluar di kubur itu nah keluar di kubur itu sudah membawa beban, sudah membawa hukuman menuju kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihakimi, diadili oleh hakim yang maha adil. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Nah, kemudian at-targhib bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa adabu dzalik. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه